Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal Mukarram, the Alims, the Honorable Ulama, the founder of the Akmaliyah Katulistiwa Council. We respect religious figures, community figures, elders whom we respect. All levels of management of the Akmaliyah Katulistiwa Assembly. And our respected guests are Salikin Salika rahimakumullah. First of all, we would like to express our thanks to the Prince of Allah Subhanahu wa Ta'ala for all the blessings that have been abundantly given to all of you, so that this evening, today we can still gather together in this noble assembly. Then prayers and greetings may be poured out on our Lord, the great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, along with family, friends, and the community. And hopefully, we will all be among the ummah. We will receive intersection in Yaumul Qiyamah in the future. Amin ya Rabbal Alamin. Ladies and gentlemen, Salikin Salika rahimakumullah. Next, so that this evening's event can be realized quickly, we will read out the entire series of events that we will carry out this evening. The series of events are: the first event is the opening. The second event is the reading of the holy verses of the Al-Quranul Karim. The third event is zikir and special tahlil. The fourth event is a speech from representative of the management. The fifth event is muqaddimah. The sixth event is race time. The seventh event continue with Mau'idatul Hasanah. The eighth event, Kitabah, is the response and evaluation from the Father Builder and the formation of the next talks of the Kitabah sermon. The final event is the final, which will be closing with a prayer. That's the series of events that we will carry out this evening. To shorten the time, let's open this sermon with an Ummul Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرة الكرام والمحترم، para alim ulama,
alladzina hum warasatul anbiya, wabil khusus kepada Bapak Pembina Majlis Thariqah Khalwatiyah Katulistiwa Akmaliyah, wa nahsu bidzikrih tiraman wa ta'ziman. Yang kami hormati sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Majlis Thariqah Khalwatiyah Katulistiwa Akmaliyah beserta jajarannya. Dan yang kami hormati seluruh hadirin salikin wassalikah rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah melimpah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bermuajah di majlis yang mulia ini. Kemudian salatu wassalamuhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi wa ashabihi, dan semoga kita semua termasuk golongan umat yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin salikin salikah rahimakumullah. Selanjutnya, agar segera terwujudnya acara, kami akan membacakan seluruh rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Adapun acara tersebut ialah acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Adapun acara yang ketiga, zikir dan tahlil khususi. Acara yang keempat, sambutan dari Bapak Ketua. Kemudian acara yang kelima, muqaddimah. Istirahat menempati acara yang keenam, dilanjutkan dengan acara yang ketujuh, mau'idatul hasanah. Acara yang kedelapan, tanggapan dan evaluasi dari Bapak Pembina. Kemudian diakhiri dengan acara yang kesembilan, doa plus penutup. Demikianlah serangkaian acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara khitabah ini dengan Ummul Kitab. Ila hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ladies and gentlemen, salikin salikah rahimakumullah. The next event is the reading of the holy verses of the Al-Quranul Karim. Will be read by our Mr. Sutadi. To him at the time and place we invite. Hadirin salikin wassalikah rahimakumullah. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Sutadi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allahi inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yahdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Mr. Sutadi, who have read the holy verses of the Quran melodiously and beautifully. Hopefully, we will all be given the ability
to understand the meaning contained therein. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran alaihi wa la'allana an nafhama fihi. Entering the three events, namely the zikir and tahlil khususi, which will be led by Al-Ustadz Suratno, we invite him to the time and place. Memasuki acara yang ketiga, yaitu zikir dan tahlil khususi yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Suratno. Kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa ilahi wa minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal malaikatil muqarrabin, khususan Syekhana al-Akbar Imam Junaidi al-Baghdadi radhiyallahu an, khususan yang Santri Muallim Syekh Abdul Halim, khususan yang Mbah Yai Ibrahim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa alihim, khususan Syekhana Syekh Maulana Hizbul Watani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa summa ila hadrati ikhwanihi wa summa ila hadrati jami'il ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi wa maqaribiha wa bahriha, khususan ila aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa ajdadina wa masyayihina wa masyayihina wa liman istama'na hauna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب عادني محبتك وبقربك معرفتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بداية في كل معلوم لك. يا نور النور يا مدبر الأمور بارك على روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأرواح آل محمد تحية والسلاما. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله 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 إلا الله.
لا إله إلا الله 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله وبسره وبذاته وبوجوده وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا هو سر الله يا هو ذات الله يا هو وجود الله يا هو أسماء الله يا هو صفات الله يا هو أفعال الله يا هو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على روح نبينا محمد في الأرواح وصل وسلم على جسد نبينا محمد في الأجساد وصل وسلم على قبر نبينا محمد في القبور وصل وسلم على تراب نبينا محمد في الأتراب حسبي الله وقل هو الله ولا إله إلا هو عليك توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم بارك روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مني تحية والسلاما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بشري نورا وفي شعمي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعلي نورا. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thus, the zikir and tahlil khususi have been completed, and we thank you to Al-Ustadz Suratno. Demikianlah zikir dan tahlil khususi telah kita laksanakan bersama, dan kami ucapkan terima kasih. For the next event, there will be a speech from representative of the management, which will be delivered by our Mr. Sujantoyo, to whom we have invited the time and place. Untuk acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Ketua yang akan disampaikan oleh Bapak Sujantoyo. Kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul Mukarram yang kami hormati, Bapak-bapak pembina Majelis Taklim Katulistiwa Akmaliyah, yang kami hormati sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salikin salikah yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah
kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di majelis yang sangat kita cintai ini, walau keadaan dengan cuaca yang cukup ekstrim. Jadi mari bersama-sama dengan tawasul bacaan hamdalah bersama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kepada kita semua besok di yaumil akhir. Dan semoga kepada kita yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat besok di yaumil akhir. Allahumma amin. Seperti biasa ya Pak ya, hal pertama yang akan kami sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, yang telah merelakan waktunya, yang telah merelakan kondisi yang luar biasa, terutama untuk jamaah-jamaah yang cukup jauh atau di luar majelis Khatulistiwa ini. Saya sekali lagi hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak maupun ibu-ibu yang telah mensupport acara ini, dan tanpa kita sadari pada malam hari ini kita sudah melaksanakan acara khitobah sudah ke 29 atau 30? Lek. 29. 29. Sudah 29 kali. Tanpa dukungan bapak-bapak maupun ibu-ibu, pasti acara khitobah ini tidak akan terlaksana. Jadi kami mewakili rekan-rekan pengurus sangat mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak maupun ibu-ibu semua. Dan tak lupa juga pasti di setiap acara khitobah yang kita laksanakan pasti masih banyak kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak maupun ibu-ibu. Kami juga mewakili rekan-rekan semua mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Jamaah salikin salikah yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasanya kalau visi misi atau tujuan kami untuk mengadakan acara ini ya Pak ya, sering kami sampaikan atau disampaikan oleh rekan-rekan yang berdiri di sini untuk mewakili kami. Tujuan kami adalah untuk melatih mental kita agar bisa berbicara di depan khayalak ramai. Dan tak lupa juga untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat melalui kajian di majelis taklim Khatulistiwa, baik ilmu secara online atau ilmu-ilmu yang kita dapat, seperti contohnya bagi rekan-rekan yang ikut di dalam latihan Qori, MC,
bahkan tahlil. Jadi itu adalah pengamalan ilmu-ilmu yang kita dapat bersama. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That was the speech from the representative of the management, which was delivered by Mr. Sujantoyo. Demikianlah kata sambutan dari Bapak Ketua Majelis Thoreqoh Akmaliyah. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Then we will continue with the 5 event, namely the Muqaddimah, which will be conferred by Al-Ustadz Usman. At the time and place we invite to him. Kemudian kita lanjutkan acara yang kelima, yaitu Muqaddimah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Usman. Tafadhal alaihi mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man bihudahu muqtafa. Amma ba'd. Hadratal mukarram wal muhtaram, al-alimul ulama, al-akhus ulama'inal afadil, syekhina Ali Sadikin, pembina Majelis Khatulistiwa Akmaliyah. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh. Yang saya hormati seluruh jajaran kepengurusan Majelis Khatulistiwa Akmaliyah. Dan yang saya hormati hadirin salikin salikah rahimakumullah. Awalan nahmaduhu wa nashkurullaha ta'ala azza wa jalla atas segala limpahan karunia, nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bermuwajjah di majelis yang kita cintai ini. Kemudian salatuhu wa salamuhu semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu, sejujurnya persiapan kitobah kula dalu niki mboten seperti biasa. Nek biasane dari awal pun kula konsep, niki wau ngonsepe dadak. Ning alhamdulillah cuacane mendukung, sing rawuh mboten kathah. Sing rawuh malah para ustad, para kiai. Ning mboten insyaallah mboten redeg. Mergo napa? Ustad teng mriki enggak dihargai.
Sing dihargai niku namung tomat sekilo 30.000, lombok sekilo sewidak, nggo 90. Endok sak butir 3.000 nggih. Dadi enggak enek kok ustad sak bongkok 75 mboten enten teng mriki. Ayyuhal hadirun, gejolak nafsu yang menyelimuti, menghiasi pada setiap diri, menjadikan dinamika yang berbuah kesibukan. Ada seorang petani yang pergi ke sawah dan ladang. Ada seorang pedagang yang pergi ke pasar. Ada seorang pelajar yang pergi ke tempat pendidikan. Dan ada juga seorang pejabat yang pergi ke kantor untuk mengemban tugasnya. Itulah berbagai macam kesibukan dunia. Namun dari semua hal tersebut tujuannya hanya satu, mencapai puncak kebahagiaan. Dan untuk mencapai puncak kebahagiaan tersebut, prinsip masing-masing di antara kita tentu saja berbeda-beda. Ada yang berprinsip bahwasanya dengan harta dan kekayaan hidup pasti bahagia. Segala keinginannya dapat terpenuhi. Apa yang ia inginkan pasti ada. Itu prinsip yang pertama. Namun semua itu tidak menjamin. Ada sebuah cerita seorang super jutawan, Aristoteles Onassis, raja tanker dari Yunani. Ia memiliki kekayaan 11 kapal tanker yang super big, penerbangan Olympic Airlines, bahkan memiliki pulau yang disebut Pulau Scorpio. Pengawalannya ketat luar biasa, bodyguard selalu mengelilinginya, bahkan jika kemana-mana tempat harus disterilkan terlebih dahulu. Ia memiliki 2 orang anak. Yang pertama Alexander Onassis, yang kedua Maria Onassis, yang mana ia gadang-gadang putranya Alexander Onassis sebagai pewarisnya yang meneruskan usahanya menjaga hartanya. Namun apa boleh dikata, ternyata anaknya mati muda dalam sebuah kecelakaan olahraga. Ya namanya olahraga orang kaya, olahragane pesawat terbang. Jadi begitu pesawat terbangnya jatuh, mati. Tinggal satu-satunya harapan, yaitu putrinya Maria Onassis. Begitu pula terjadi pada putrinya, yang ia satu-satunya harapan. Setelah putranya tiada, maka putrinya lah tempat bertumpu untuk meneruskan usahanya dan menjaga segala hartanya. Namun apa boleh dikata, putrinya ternyata salah pergaulan dan menjadi orang-orang yang terperosok hingga melupakan kedua orang tuanya. Ini harta yang digadang-gadang bahwasanya bisa mencapai puncak kebahagiaan, ternyata tidak. Kemudian ada lagi yang berprinsip bisa mencapai puncak kebahagiaan dengan pangkat, jabatan, dan ketenaran. Kita tahu bahwasanya Presiden Amerika Abraham Lincoln yang mati terbunuh, Presiden Amerika, penjagaannya kurang bagaimana, mobilnya anti peluru, rumahnya dikelilingi dengan pasukan-pasukan elit yang dipersenjatai dengan lengkap.
namun ternyata masih bisa kecolongan terbunuh. Jadi jabatan pula tak menjamin bahwasanya kita dapat mencapai puncak kebahagiaan. Lalu apa sesungguhnya yang dapat membawa kita sampai pada puncak kebahagiaan? Pada prinsipnya ialah yang pertama, dengan ilmu. Kita tahu di dalam hadis menyatakan bahwasanya man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Maka ketika kita menginginkan dunia, tentu ada ilmunya. Seorang petani yang ingin menjadi petani yang sukses, maka ada ilmu pertaniannya. Seorang pedagang yang ingin menjadi pedagang sukses, ada ilmu perdagangan yang bisa membawa kita pada kesuksesan. Seorang pejabat yang ingin menjadi penjabat yang amanah dan sukses, di hati rakyatnya ada ilmunya. Jadi dengan ilmu tentang dunia kita bahagia di dunia. Kemudian ketika kita menginginkan bahagia di akhirat, terlebih lagi juga ada ilmunya. Bahkan ilmunya ilmu khusus melalui kajian-kajian agama. Itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua ialah hati yang lapang dan tenang. Hati yang lapang dan tenang maka tidak mudah termasuki dan terkontaminasi dengan sampah-sampah dunia, persoalan-persoalan dunia. Lalu bagaimana untuk mencapai hati yang tenang? Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Jadi mengingat Allah, mengingat bukan hanya sebatas mengingat, namun mengingat yang teristimewa sebagaimana yang telah kita pelajari melalui ilmu-ilmu tauhid, yakni syuhud dan musyahadah. Maka kalau itu sudah dicapai, sekalipun harta berlimpah, kedudukan, pangkat, jabatan, popularitas tidaklah membuat kita lupa, tidak membuat hati kita pengap. Itu pada prinsipnya. Jadi ketenangan hati yang teristimewa kuncinya hanya satu, dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Kita ingat Allah bahwasanya segala sesuatu yang kita miliki, yang kita punya hanyalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan anugerah kebahagiaan fid dini wad dunya hatal akhirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Al Ustadz Usman. Hopefully we can all learn from what he said. Terima kasih kami ucapkan kepada Al Ustadz Usman. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. The sixth event is Mau'idatul Hasanah, which will be conferred by our Al Ustadz Habibur Rahman.
To him at the time and place we invite. Kita lanjutkan acara yang ke-6, Mau'idatul Hasanah, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Habibur Rahman. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din, wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarram al-muhtaramin, para alim, ulama yang kami hormati, pembina Majelis Khatulistiwa Akmaliyah, yang kami hormati pengurus Majelis Khatulistiwa Akmaliyah beserta jajaran, yang kami hormati sesepuh bini sepuh sedayanipun, tidak lupa kepada salikin salikah Majelis Khatulistiwa Akmaliyah yang hadir di malam hari ini. Yang pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini, detik ini, khususnya untuk malam hari ini, kita masih diberi nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman wal Islam, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa menunaikan apa yang sudah menjadi program kita bersama, yaitu latihan kitobah. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur bersama dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawatullahi wassalamuhu senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau mulai dari dunia hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, di sini kami sebagai muqaddimah tadi udah sangat bagus, jadi nggak perlu lama. Kami hanya ingin menyambung begini. Tadi disampaikan ya, orang yang menginginkan dunia dan akhirat itu harus mempunyai ilmu, atau dengan kata lain begini, dengan ilmulah apa yang kita inginkan, baik itu dari arah dunia maupun akhirat, itu akan tercapai, dan itu pasti. Setelah ilmu kita kuasai, tentu saja kita amalkan. Cuman di sini begini ya, amal yang kita fasilitasi dengan ilmu itu tidak cukup kalau tidak didasari oleh rasa ikhlas. Amal apapun akan sia-sia, apapun bentuknya, kalau tidak ada dasar dari
ikhlas. Lah untuk ikhlas itu sendiri juga butuh ilmu. Ilmunya apa? Ilmunya tauhid dan hakikat. Teorinya harus praktek juga. Yang pertama harus melalui syuhud dan musyahadah. Tadi juga sudah disinggung. Selanjutnya, seseorang tidak akan mencapai apapun dengan amal. Berapa waktu yang lalu sudah kami sampaikan bahwa orang yang bersandar pada amal itu akan mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama adalah putus asa ketika tidak mendapatkan sesuatu yang diharap. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berhasil dengan amalnya, dia akan menjadi takabur, dia akan menjadi sombong karena bersandar dengan ilmu dan amal tadi. Selanjutnya di sini begini ya. Terkait dengan amal ini, seorang hamba itu mendapatkan tempat di sisi Allah itu ada tiga derajat atau tiga makom. Yang pertama adalah makom mubtada, yang kedua adalah makom mutawasid, pertengahan, yang ketiga adalah makom muntaha atau yang disebut dengan khusus atau orang-orang khusus. Terkait dengan makom pertama yaitu mubtada tadi, ini dikategorikan sebagai orang-orang yang jahil. Karena di online seperti itu, maka di sini kita urai sesuai dengan yang di online ini. Orang-orang jahil itu adalah orang-orang yang beramal tapi dia mempunyai sandaran bukan kepada Allah tapi kepada amal itu sendiri, sehingga amalnya bisa masuk kategori tidak ikhlas atau kurang ikhlas. Karena ikhlas itu nanti juga bertahap, mempunyai tingkatan sesuai dengan makom seseorang itu sendiri. Lah, makom mubtada ini juga disebut dengan orang-orang awam. Makanya orang awam itu selalu bersandar. Kalau kita ngobrol ya dengan orang-orang awam, itu dia kepedean dengan amal yang sudah diperbuat. Misalnya kayak sholat, kayak puasa, kayak haji dan umroh. Seolah-olah amalnya, hajinya, umrohnya, puasanya itu bisa menyelamatkan dirinya, bisa menggeser dirinya di hadapan Allah, padahal bukan karena itu semua. Yang kedua adalah makom mutawasid atau disebut dengan para salikin, itu kita semua. Salikin ini sebenarnya begini, orang bisa selamat sebagai seorang salikin itu yang penting mengikuti apa yang diperintah oleh guru mursyidnya, tidak ada intrik di dalamnya, itu pasti selamat. Karena selamatnya salikin itu bukan karena menjalankan kaifiat, bukan karena dia itu banyak ibadahnya, banyak zikirnya, bukan. Tapi selamatnya seorang salikin itu karena diselamatkan oleh gurunya, oleh mursyidnya. Itu. Jadi harus digarisbawahi bahwa ilmu sehebat apapun, amal sebesar apapun itu tidak akan bisa menyelamatkan kita semua sebagai seorang
salikin. Itu titik. Yang terakhir supaya cepat nih adalah makom muntaha. Muntaha ini juga dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama adalah orang khusus. Yang kedua adalah orang khususil khusus. Itu juga punya makom sendiri. Yang pertama makomnya adalah asbab, itu meliputi ke bawah, khusus ke bawah, jadi mutawasid dan mubtada tadi. Yang kedua adalah makom tajrid. Tajrid ini adalah nanti orang khususil khusus seperti guru kita, mursyid kita, bapak rohaniah kita, yang di situ memang ditunjuk oleh Allah langsung melalui Rasulnya, sehingga beliau itu mempunyai kapasitas yang disebut adalah syafaat tadi. Syafaat itu bukan hanya milik Nabi, tapi syafaat itu juga meliputi orang-orang khusus. Ini kalau ditarik fasilitasnya seperti apa? Ini banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Kalau di wilayah rohaniah itu tidak bisa digambarkan, Pak. Kecuali kita nanti ditarik ke sana, yang disebut dengan majdub, diperlihatkan, oh seperti ini fasilitasnya. Jangankan orang-orang khusus, Pak. Kita saja sebenarnya mempunyai fasilitas. Cuman orang-orang tertentu yang bisa melihat fasilitas itu. Setiap salikin itu punya, karena sesuai amalnya, sesuai setar awalnya itu dari mana. Kalau kita jelaskan ya, ini sedikit sebenarnya membongkar rahasia-rahasia rohaniah sebenarnya. Tapi sedikit saja karena malam ini mumpung tidak orang banyak yang hadir. Fasilitas rohaniah itu di sana ya, itu terlihat jelas. Seorang mursyid itu mempunyai wilayah yang sangat luas. Jadi kalau tatanan dunia ini kan ada matahari, ada bumi, ada planet-planet yang lain. Nah, di sana sebenarnya juga seperti itu. Cuman wilayahnya itu sangat luas sehingga kalau digambarkan satu persatu akan lama. Kita sebut kendaraannya saja, Pak. Kendaraannya itu beda dengan kendaraan yang ada di dunia ini. Kalau tadi dari mukadimah tadi ada pesawat tapi jatuh, pesawatnya Hercules atau apa tuh, jatuh karena pesawatnya tuh pakai knalpot. Kalau di sana tidak, di sana tidak. Nah ini kalau tidak melihat secara langsung ya, ini tidak yakin akhirnya apa iya masa seperti itu. Tapi kalau sudah diperlihatkan, insya Allah yakin. Walaupun keyakinan itu harus hakul yakin misalnya. Yang intinya begini ya, kita sebagai seorang salikin mudah-mudahan saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melewati guru kita, mursyid kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Cukup sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We would like thanks to Al Ustadz Habibur Rahman so that it will be easy for all of you to understand, especially to put it into practice.
Demikianlah mau'idatul hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Habibur Rahman. Semoga kita semua dapat anugerah pemahaman uraian ilmu yang beliau sampaikan. The next event, namely the seventh event, is the response and evaluation from the supervisor and the formation of the next sermon officer. To Mr. Ali Sodikin, with all due respect, we welcome at the time and place. Acara selanjutnya yaitu acara yang ketujuh, tanggapan dan evaluasi dari Bapak Pembina serta pembentukan petugas hitobah selanjutnya. Kepada Bapak Ali Sodikin, dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadratal mukarram, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz yang saya hormati, kepada para bini sepuh, sesepuh, aji sepuh yang saya hormati, hadirin wal hadirat, salikin salikah rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini meskipun keadaan hujan, panjenengan diberi kesehatan bisa hadir di majelis Khatulistiwa Akmaliyah. Alhamdulillah. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita jadikan panutan, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, langsung kemawon pembentukan petugas kitobah yang akan datang. Tolong dicatat Bapak Ketua. Untuk MC saya serahkan kembali kepada Ustadz Usman. Untuk koriknya saya serahkan kepada Ustadz Heri. Untuk tahlilnya saya serahkan kepada Ustadz Habibur Rahman. Untuk sambutan saya serahkan kepada Bapak Ketua. Nanti mencari anggotanya yang mau ditampilkan bulan depan. Muqaddimah ini saya sendiri yang akan milih sama tausiahnya. Saya serahkan kepada, saya tawarkan kepada BHD. Bapak Hari, ada yang mau apa enggak kira-kira di Muqaddimah? BHD Tran 2. Ada Bapak Heri? Mboten. Mboten nggih. Dereng wantun. Nggih. Nanti untuk Muqaddimah saya mintakan kepada Bapak Sujantoyo, karena saya melihat tadi di sambutan sudah mulai
ada penegasan-penegasan yang saya harapkan dari kata-kata itu tidak ngambang. Maksud saya itu lepas, betul-betul panjenengan itu sebagai panitia atau ketua itu sangat semangat menyambut tamu-tamu panjenengan. Nanti dikembangkan lagi di Muqaddimah. Untuk tausiahnya, ini karena banyak yang nggak hadir, nanti Pak Ustadz Jubaidi minta tolong untuk bulan depan itu tausiah bagian Mau'izatul Hasanah. Siap Pak Ustadz? Siap ya. Evaluasi pada malam hari ini kita mulai dari MC. Alhamdulillah MC sudah mulai banyak sekali perkembangan, meskipun acaranya agak semrawut, tapi dalu niki berjalan dengan lancar. Biasanya MC niku ada 3, karena yang bertugas pada malam hari ini ada udzur, yaitu demam, maka 2 orang itu menggantikan posisinya, yaitu menjadi 2. Akhirnya memakai MC oplosan. Alhamdulillah dalu niki lancar. Selanjutnya Qori alhamdulillah sudah mulai halus, sudah bagus menurut saya. Tapi kalau bisa jangan berhenti di situ, tetap berlanjut latihannya agar nanti lebih bagus lagi. Dilanjutkan bagian tahlil. Saya lihat Pak De Ratno ini ada bakat di bagian itu. Kalau bisa itu dimatangkan lagi, Pak De ya. Itu kayaknya ada bakat di situ. Selain penjenengan qori dan MC, nah itu di tahlil itu ditekuni. Bila perlu nanti kursus lagi sama Bapak Habibur Rahman. Itu sudah lumayan lah, meter saya sudah lumayan. Sambutan tidak perlu saya koreksi karena sudah mulai bagus. Kita lanjutkan di bagian Muqaddimah dan Tausiah. Muqaddimah dan Tausiah ini masing-masing mempunyai kelebihan. Saya lihat juga tidak ada persiapan sama sekali, tapi ternyata ing dalu niki tetap berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah pada malam hari ini malam yang istimewa menurut saya. Karena apa? Yang bertugas di Triwulan ini rata-rata adalah pengurus. Yang diurus tidak ada yang bertugas pada malam hari ini, berarti istimewa. Ngeten nggih. Istimewa miturut kula. Duanten pengurus tampil ing dalu niki. Dan semuanya rata-rata bagus. Mungkin karena kita latihan sudah yang ke-29, jadi pengalaman itu sudah ada. Meskipun kita dalam keadaan dadakan misalnya, tapi ternyata panjenengan sudah siap. Niki kula tak cerita mudah-mudahan nyambung kalih nopo sing disampaike Ustadz Usman kali Bapak Habibur Rahman. Imam Syafi'i nggih sami tepang nggih Imam Syafi'i nggih.
niku termasuk ulama besar, atau dalam bahasa kerennya adalah jumhurul ulama, niku Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini dikenal dengan ketegasannya, kejujurannya, bahkan beliau itu tidak pernah main-main dengan yang namanya ilmu agama. Apabila beliau itu berkata, setiap kata-katanya itu menjadi lentera untuk orang-orang yang mendengar. Apabila beliau itu berjalan, orang-orang pada nunduk karena hormat. Artinya Imam Syafi'i ini adalah orang yang luar biasa di dalam memegang agama. Pada suatu ketika, Imam Syafi'i ini mengajar anak murid-muridnya. Dan beliau berkata di hadapan para murid-muridnya, nek cara Jawane niku ngrasani utawa gibah. Lah siapa yang digibah? Di situ adalah salah satu ulama di negeri itu, yaitu bernama Abu Nawas. Bagaimana gibahnya atau bicaranya, berkata-katanya Imam Syafi'i terhadap Abu Nawas? Sungguh sangat disayangkan Abu Nawas. Allah menganugerahkan kecerdasan yang luar biasa kepada Abu Nawas, namun ia gunakan hanya untuk sendau guru. Berarti ilmunya Imam Syafi'i ini untuk menghakimi atau untuk menilai orang lain, yaitu Abu Nawas. Karena Bapak Ibu, Abu Nawas ini dikenal seorang yang nyeleneh atau senangnya itu sendau guru. Bahkan Abu Nawas ini sering membuat syair-syair yang unik-unik. Maka di situ Imam Syafi'i mengklaim bahwa Abu Nawas itu hanya bermain-main kata, anugerah kecerdasan akalnya tidak dipergunakan untuk menggunakan ilmu yang sebaik-baiknya. Akan tetapi Bapak Ibu, Allah mempunyai rencana lain, yaitu mempertemukan antara Imam Syafi'i dan Abu Nawas. Pada suatu ketika Imam Syafi'i itu pergi ke pasar, dan di situ bertemulah Abu Nawas sedang duduk-duduk dengan pedagang-pedagang di pasar. Dan Abu Nawas itu dikerumuni oleh anak-anak kecil, mereka bersendau guru tertawa bebas. Lalu Imam Syafi'i ini bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah seharusnya engkau sibuk menulis syair dan melucu di istana?" Dijawab oleh Abu Nawas. Bagaimana jawabnya Abu Nawas? "Aku mencari inspirasi wahai Imam." Lalu dijawab lagi oleh Imam Syafi'i, "Bukankah inspirasi itu dicari di dalam Al-Quran dan hadis?" Dijawab lagi oleh Abu Nawas, "Setiap hati mempunyai jalannya sendiri wahai Imam untuk menuju kepada Allah. Ada orang yang menemukan Allah di masjid, dan ada pula orang menemukan Allah di pasar." Kata-kata ini ternyata direnungi oleh Imam Syafi'i,
Dan Imam Syafi'i itu terheran-heran, kagum, Abu Nawas bisa berkata begitu dalamnya. Karena yang ditahu oleh Imam Syafi'i, Abu Nawas ini hanyalah orang yang sukanya membuat lelucon. Pada suatu ketika, Bapak Ibu, Imam Syafi'i ini berjalan menuju masjid di waktu malam. Kebetulan dalam perjalanannya ini melewatilah depan rumah Abu Nawas. Dan di situ Imam Syafi'i ini melihat Abu Nawas itu sedang sujud kepada Allah, yaitu berdoa dan munajat kepada Allah. Ya ilahi, saya ini adalah pendosa. Tidak ada amal sedikit pun yang dapat aku banggakan di hadapan-Mu ya Allah. Namun aku yakin bahwa Engkau adalah Maha Pengampun. Maka jangan biarkan diriku ini mati dalam kemurkaan-Mu ya Allah. Setelah mendengar ini Bapak Ibu, munajatnya Abu Nawas ini, Imam Syafi'i menangis. Kenapa menangis? Abu Nawas yang dipandang sebelah mata oleh Imam Syafi'i, ternyata di situ sujud di hadapan Allah, menangis dengan sungguh-sungguh. Berarti garis miring, penilaian Imam Syafi'i ini keliru. Lalu dilanjutkan Imam Syafi'i ini ke masjid, sholatlah Imam Syafi'i ini di masjid, sholat malam. Tapi apa? Sholatnya tidak bisa khusyuk, terganggu dengan munajatnya Abu Nawas. Karena munajatnya Abu Nawas ini terngiang-ngiang di kepala atau di telinganya Imam Syafi'i. Selanjutnya, karena merasa salah Bapak Ibu, Imam Syafi'i ini paginya terus menemui Abu Nawas. Tujuan menemui Abu Nawas adalah untuk minta maaf. Dan di situ benar, paginya adalah ketemu dengan Abu Nawas. Assalamualaikum wahai Abu Nawas. Waalaikumsalam. Dijawab oleh Abu Nawas, maafkan saya Abu Nawas, saya melihat kamu hanya dari sisi lahiriah, saya tidak melihat secara batiniah. Dijawab lagi oleh Abu Nawas, ndak apa-apa wahai Imam. Itu dengan santai. Lalu bagaimana? Jawabnya Abu Nawas, setiap orang itu diuji oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Panjenengan diuji oleh ilmu panjenengan, saya diuji oleh kebodohan saya. Mudah-mudahan kita berdua dipertemukan dalam rahmat yang sama. Intinya adalah seperti itu. Dari cerita ini Bapak Ibu, Imam Syafi'i bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Abu Nawas. Jadi orang dilihat mulia itu bukan dari perkataan atau hartanya, tapi orang dilihat mulia itu karena hati dan amalnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yangduru ila suwarikum wa amwalikum, bal yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Bahwa Allah itu melihat orang itu bukan rupa atau hartanya yang dilihat,
namun hati dan amalnya yang dilihat oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to the supervisor for the evaluation and guidance that has been given. Hopefully, it can be motivation for all of you to be even better in the future. Demikianlah tanggapan dan evaluasi dari Bapak Pembina. Semoga dapat menjadi motivasi untuk kita supaya lebih baik ke depannya. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. For the final event, namely the closing prayer, which will be led by Al-Ustadz Zubaidi, we invite to him at the time and place. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Zubaidi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh poin yang saya muliakan, Mbah Ali Sodikin, dan juga kepada para pembina, para ustadz, ustazah, dan juga kepengurusan beserta jajarannya, dan tak lupa pula kepada sesepuh bini sepuh. Juga hormat kami sampaikan kepada saudara-saudari, salikin salika yang insyaAllah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya untuk memimpin doa pada malam ini, karena yang bermandat atau mendapatkan amanah memimpin doa pada malam ini tidak bisa berkenan hadir, dikarenakan mungkin karena tadi hujan ataupun halangan lainnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakfil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa tangdilana biha min jamil hajat, wa tudahhuna biha min jamil sayiat, wa tawfana biha indaka al-darajat, wa tubaluna biha aqsana hayabati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alna wa aladana wa azwajana wa ahlina min ahli al-ilm wal khairat, wa la taj'alna wa min ahli al-jahl wal dhayh. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملك بشر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you to Al-Ustadz Zubaidi who led the prayer. By reciting this prayer, our event this evening ended, and the entire series of event this evening end. Let us close this kitabah program with the reading of Hamdalah. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Zubaidi. Dengan pembacaan doa tersebut, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. I, as the host of the event, apologize profusely for any shortcomings. Saya selaku pembawa acara atas segala kesalahan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.